wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadah. NIM saya 2400005002. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori perkembangan dan implikasi terhadap pembelajaran. Yang pertama itu ada teori psikoanalisis. Tokoh yang mengusung teori ini adalah Sigmund Freud. Teori ini menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia yang mengutamakan motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini juga berasumsi bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis yang umumnya terjadi pada anak-anak. Menurut Freud, kepribadian terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada id, yang kedua ada ego, dan yang ketiga ada superego. Adapun tahapan perkembangan kepribadian mencakup 5 fase. Yang pertama fase oral itu usia 0 sampai 18 bulan. Yang kedua ada fase anal usia 18 bulan sampai 3 tahun. Yang ketiga ada fase felis umur 3 sampai 6 tahun. Dan yang keempat itu ada fase laten usia 6 tahun sampai pubertas. Yang terakhir itu ada fase genital usia pubertas sampai selanjutnya. Implikasi teori ini terhadap pembelajaran yang pertama itu dapat memotivasi peserta didik agar menghargai dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu dengan cara mengembangkan kecerdasan majemuk siswa. Yang ketiga melakukan analisis kebutuhan terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran. Yang keempat mengatur dan mengontrol sikap agresivitas siswa dengan cara tidak memberikan hukuman tetapi dengan sugesti dan nasihat. Yang kelima yaitu menerapkan sistem education for all. Dan yang keenam mengembangkan kreativitas peserta didik melalui proses pembelajaran berbasis aktivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori behavioristik. Teori ini diusung oleh beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada ETTL, yang kedua ada Thorndike, yang ketiga ada Ivan Pavlov, dan yang keempat itu ada B.F. Skinner. Teori ini memandang perilaku yang dapat diamati dan mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan dan mementingkan pembentukan respon dan menekankan pentingnya latihan. Nah, dari teori ini, implikasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yaitu yang pertama, mengikut sertakan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran disusun dalam bentuk unit-unit kecil, runtut, sistematis, dan logis agar mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, memberikan umpan balik secara langsung terhadap respon peserta didik agar dapat diketahui benar atau tidaknya respon tersebut. Yang keempat, memberikan penguatan yang positif berupa reward dan mengurangi penggunaan punishment atau hukuman. Dan yang kelima yaitu mengedepankan pembiasaan dan pengulangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori kognitif. Teori ini diusung oleh tokoh yang bernama Jean Piaget. Nah, teori perkembangan kognitif ini adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, dan memecahkan masalah serta mengetahui sesuatu. Nah, dari teori ini ada 3 kata kunci pokok yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang pertama itu ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses pengintegrasian info baru ke struktur kognitif. Yang kedua itu ada akomodasi, merupakan penyesuaian struktur pada situasi yang baru. Dan yang ketiga itu ada ekuilibrasi, merupakan penyesuaian antara asimilasi dan akomodasi. Nah, Piaget membagi proses perkembangan kognitif ke dalam 4 tahapan. Yang pertama itu ada sensori motorik, itu usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua itu ada praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga itu ada operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir itu ada operasional usia dari 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya, implikasi dalam pembelajarannya. Yang pertama, guru harus memperhatikan proses berpikir atau proses mental anak, bukan hanya hasilnya. Yang kedua, guru mengutamakan peran siswa untuk belajar secara aktif dan inisiatif. Yang ketiga, guru memahami adanya perbedaan antara individu dalam kemajuan perkembangan. Yang keempat, guru memfasilitasi interaksi antara siswa.
Dan yang kelima, guru menciptakan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori humanistik. Tokoh yang mengusung teori ini adalah Abraham Maslow. Teori ini memusatkan pada perhatian dan keunikan serta aktualisasi diri manusia. Nah, implikasi teori ini dalam pembelajaran yang pertama itu, guru harus memperhatikan kebutuhan dasar peserta didik dalam kegiatan belajar yang mencakup kondisi siswa, karakteristik individual, minat siswa, serta motivasi belajar. Yang kedua, yaitu pembelajaran sebaiknya membantu peserta didik untuk mencapai aktualisasi diri secara optimal dengan menciptakan suasana yang mendukung rasa aman, rasa kasih sayang, penghargaan, dan rasa kebebasan berekspresi. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan teori-teori yang sudah saya sebutkan. Ayat Al-Qurannya adalah Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Penjelasan dari ayat yang sudah saya bacakan tersebut adalah menekankan bahwa manusia dilahirkan tanpa pengetahuan, namun Allah memberikan alat-alat untuk belajar dan berkembang, yaitu seperti pendengaran, penglihatan, dan hati. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Semoga yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.